Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kembali pertemuan selanjutnya di dalam kewirausahaan. Hari ini akan membahas tentang inovasi kewirausahaan, produk pangan dan non-pangan. Bersama saya kembali, Seri Ratnasari. Hari ini kita akan membahas bagaimana inovasi produk pangan, inovasi produk non-pangan, kemudian bisnis plan dalam produk pangan dan non-pangan, dan pemasaran dengan penggunaan katalog. Jadi ketika kita membahas tentang dua konsep, jadi mungkin saat ini adalah agribisnis pangan dan non pangan. Ketika kita berbicara ini, aspek tersebut meliputi yang namanya produksi, pengolahan dan distribusi makanan. Nah, sedangkan kalau non pangan itu sendiri artinya beberapa tekstil, biofuel, bahan baku industri, dan berbagai macam konsep dari industri pangan. Nah, artinya hal ini menjadi sesuatu hal yang saling berkaitan. Nah, ini sebagai contoh, di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang yang namanya inovasi atau dari pangan dan non-pangan. Jadi kalau kita berbicara dengan konsep agribisnis pangan, artinya ini adalah jantung dari rantai makanan. Nah, ini mencakup semua, baik itu dari tanaman, peternakan, sama seperti tadi, pengolahan, distribusi, konsumsi, dari teknologi canggih, bahkan sampai keamanan pangan. Jadi kalau kita berbicara, agribisnis pangan memainkan peran kunci dalam pemenuhan kebutuhan makanan global. Sehingga perlu adanya contoh atau inovasi untuk menambahkan nilai value-nya. Nah, ini sebagai contoh, kita contohkan adalah kecombrang. Nah, jadi kecombrang ini salah satu produk yang banyak di Rejang Lebong, di Provinsi Bengkulu. Nah, awalnya kecombrang itu hanya dicampurkan ke makanan saja. Nah, dengan adanya inovasi pangan, ini bisa dijadikan sirup kecombrang. Kemudian dodol kecombrang, wajik kecombrang, bahkan ada minuman serbuk kecombrang, ada juga es krim kecombrang, dan ada juga penggunaan makanan tadi ya, sambal kecombrang, dan juga ini ada inovasi penggunaan dengan ikan asap kecombrang, kemudian puding kecombrang, dan berbagai macam inovasi pangan lainnya. Sehingga yang awalnya hanya kecombrang tanaman biasa, ketika diolah itu bisa menjadi berbagai produk fungsional. Ini salah satu minuman serbuk kecombrang instan yang memiliki antibakteri dan antioksidan. Dan masih banyak lagi seperti alpukat. Nah, alpukat kita ketahui memiliki kandungan kadar lemak yang baik, memiliki antioksidan juga dan antibakteri. Nah, ketika diolah menjadi berbagai macam cake, berbagai macam minuman, itu bisa menjadi fungsional produk atau lebih mudah dikonsumsi gitu ya. Kemudian ini juga ada teh celup kecombrang. Jadi mungkin yang awalnya kecombrang itu agak sulit disimpan dan lain hal, ini kita membentuk menjadi teh kecombrang. Nah, kita ketahui dengan dibentuk menjadi teh ini memudahkan untuk menyeduhnya, karena kita ketahui tadi kandungan kecombrang itu sendiri. Nah, kemudian ada juga tadi sambal kecombrang, kemudian juga es krim kecombrang, bahkan dalam suplemen itu namanya effervescent menggunakan teknologi, misalnya menggunakan kecombrang, atau sekarang juga banyak menggunakan berbagai macam beberapa tanaman yang memang memiliki kandungan-kandungan yang fungsional. Nah, sebagai contoh, ini adalah kecombrang. Tadi saya dalam pertemuan ini tentang kecombrang mengandung yang namanya fenol, polifenol, flavonoid, dan terpenoid yang juga bisa menghambat antibakteri ya, beberapa bakteri patogen seperti E. coli, Listeria monocytogenes, dan Staphylococcus aureus. Nah, selanjutnya agrobisnis non pangan mencakup ya tadi artinya tekstil, tanaman untuk biofuel, atau juga jasa juga bisa. Nah, artinya ini juga menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, ini karena kita berbicara tentang produk satu, misalnya kita penggunaan kecombrang non pangan. Jadi kecombrang memiliki kandungan yang kita sebutkan tadi sebelumnya, dia bisa digunakan untuk berbagai macam produk non pangan seperti ada sabun kecombrang, tabing surya kecombrang, hand sanitizer kecombrang, krim ekstrak kecombrang. Bahkan bisa juga merana ke sesuatu yang mengawetkan. Kita ketahui pengawetan seperti formalin, borak itu sangat berbahaya. Nah, dengan penggunaan
pembuatan dan penelitian inovasi tentang kandungan-kandungan tanaman tadi, ini juga bisa dilakukan atau dibuat pengawet alami kecombrang. Ini sebagai contoh adalah contoh bisnis plan yang pangan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dapur coklat. Jadi ini adalah salah satu proses pembuatan coklat. Jadi kita ketahui, kita harus tahu dulu beberapa komponennya. Sebagai salah satu contoh yaitu adalah customer segment. Jadi ini adalah elemen pertama dalam bisnis model kanvas. Jadi kita harus mensegmentasi pelanggan. Nah, jadi kita perlu menentukan siapa-siapa yang menjadi pelanggan kita dulu. Kira-kira produk kita laku di mana. Ini karena ini adalah coklat. Dia adalah segmennya ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Bahkan masyarakat menengah ke atas. Karena mungkin coklat harganya lebih mahal dan dibeli itu ketika sudah memenuhi kebutuhan primer. Nah, setelah kita tahu siapa calon konsumennya dalam coklat ini, kita juga harus tahu yang namanya eh, yang kita sebut dengan value proposition. Ya, jadi kira-kira apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Ini sebagai contoh, dia keunggulannya adalah konsep dapur yang menarik perhatian customer. Nah, jadi ini ada salah satu juga pangannya coklat, tapi ini dia lebih ke dapurnya. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah elemen yang selanjutnya itu adalah channel. Nah, ini sebagai kita contoh, dapur coklat ini adalah direct marketing, sosial media marketing, kemudian juga pemesanannya menggunakan beberapa aplikasi ini. Kenapa? Karena channel ini adalah sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis. Jadi tujuan promosi ini atau yang membeli produk ini siapa gitu ya. Makanya kita contoh, misal kalau produk coklat ini yang banyak tadi kan ada anak remaja, dewasa, makanya dia melakukan beberapa platform-platform seperti itu, website online dan lain-lain. Nah ini ya, jadi artinya kalau dapur coklat, nanti kita akan lanjutkan kembali, ini bisa dibaca. Artinya ketika kita ke pangan, kita harus tahu juga kira-kira siapa yang akan membeli atau mengkonsumsi produk kita. Nah, selanjutnya itu adalah model model bisnis kanvas. Ini saya sebagai contoh yaitu adalah bisnis t-shirt gitu ya. Artinya ini bisa juga non pangan kita sebagai contoh. Kita sudah jelaskan. Selanjutnya misalnya kalau bisnis kanvas yang non pangan itu yang ke selanjutnya misalnya kita cari customer relationship. Artinya kita sudah mengetahui siapa pelanggan dan channel yang akan kita gunakan. Jadi saatnya menentukan bagaimana suatu perusahaan berkomunikasi dengan mereka. Jadi menggunakan apa. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat ini sebagai juga media promosi kita atau ada yang mengirikan kritik dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya revenue stream. Nah, jadi revenue stream ini adalah sumber pendapatan. Nah, jadi kalau yang di sini tadi dia menggunakan apa namanya profit, ya. Jadi kira-kira pemasukan dari apa aja dari keuntungan profit. Kalau di sini coba kita lihat di sini ada keuntungan dari penjualan dari coklat dan keuntungan kalau ada event. Nah, itu ya jadi ada perbedaan. Kalau ini profit memang dari keuntungan penjualan si t-shirt itu atau produk non pangannya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah elemen bisnis Canva. Tadi ya ada revenue streamnya sudah. Kita masuk ke activity. Artinya aktivitas apa atau operasional yang akan berjalan. Ini dia ada cari klien karena dia harus cari kliennya ya. Kemudian produksi, beli bahan, ini aktivitasnya karena non pangan ya. Kalau kayak activity di sini dia menjual coklat, kemudian mengadakan event ya. Nah, sedangkan yang selanjutnya setelah kita ketahui key activity, kita juga harus tahu yang namanya key partner. Artinya ini daftar sumber daya di luar perusahaan. Jadi contohnya, kira-kira partnernya itu seperti apa? Oh, berarti karena ini adalah t-shirt harus ada toko bahan, toko potong bahan, toko sablon, dan tukang jahit. Nah, kalau sebagai pangan, mereka beberapa misalnya yukmakan.com ini partnernya yang akan membeli atau yang bekerja sama. Oke ya, selanjutnya yang menjadi apa namanya juga adalah
Ya sama ya, kayak partner, kayak research. Kayak research ini kalau kita berbicara artinya apa yang diperlukan agar aktivitas kita berjalan. Nah, itu ya. Ini adalah tenaga, alat, ya. Artinya ada marketer, designer, partner relation, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau di sini adalah web, pegawai, bangunan toko. Karena tadi ada dapur coklat, jadi selain pangannya dia juga menyediakan dapurnya. Ya. Kemudian yang menjadi sesuatu hal yang terakhir dalam bisnis kampa pangan dan non pangan itu juga hampir sama, yaitu adalah cost structure. Jadi adalah bagian ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi ini ya, kalau yang non pangan dia menggunakan biaya produksi dan transportasi. Nah, sedangkan yang pangan tadi dia ada, karena dia ada tempat bangunan dan lain hal, ada beberapa poin-poin seperti berikut ya. Nah, dalam suatu bisnis plan atau perencanaan kan kita juga harus mengetahui juga kelanjutannya, yaitu promosi ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang saya ambil. Misal salah satu contoh, ini adalah contoh katalog dan brosur yang saya bina juga, namanya Visionary Enterprise. Jadi kan kita menjual berbagai produk, orang tidak tahu produk kita seperti apa. Nah, ini kita memberikan pada event-event ini produk-produk pangan, misalnya pangan atau non pangan. Ini pangan contoh ya, ini pangan. Jadi orang tahu nih apa saja bahan yang dijual oleh produk ini. Nah, ini juga merupakan salah satu promosi. Ya, bisa kita share di media sosial, atau bisa kita print, atau bisa juga kita jadiin poster. Nah, ini salah satu contoh yang non pangannya gitu ya, adalah paket wisata edukasi. Jadi melakukan suatu usaha dan menceritakan apa-apa saja kegiatan atau fasilitas yang ada di Visionary Enterprise. Nah, mungkin itu ya. Jadi sebagai contoh dan inovasi dalam penggunaan atau kewirausahaan dalam produk dan non produk pangan dan produk non pangan. Jadi kita bisa melihat bagaimana ada perbedaan, dan tapi ujung-ujungnya bagaimana usaha yang kita dapatkan ini atau yang kita lakukan ini memiliki value-nya atau nilai tambah dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, mungkin ini adalah pertemuan tentang kewirausahaan pangan dan non pangan. Jadi ada satu kata yang saya bisa sampaikan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Ya, jadi marilah kita melakukan inovasi, kita melakukan kewirausahaan ini untuk menciptakannya dengan cara kita melakukan mulai action dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan komentar untuk materi MOOC ini, silahkan ke email atau langsung ke WA saya. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, salam kewirausahaan. Saya tunggu usaha dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.